Bab 098, Mental yang terluka. Pak, kirim orang ke kampung tempat Yami tinggal. Cari tahu istriku kerja di mana, pinta Barata begitu tiba di kantor. Pria itu duduk dengan tubuh yang terasa lemas. Saya akan kirim secepatnya, Pak. Tapi apa yang harus dilakukan setelah itu? Tentu Galuh pikir setelah mencari masalah harus dibarengi dengan solusi. Beberapa dokumen menumpuk di ruangan Barata. Mejanya padahal lebih lebar dari sebelumnya, tetap saja dokumen itu memenuhi tempat. Cari tahu siapa pimpinan di sana. Gaji Yami dengan uangku dan minta berikan istriku pekerjaan yang ringan. Begitu keputusan Barata. Segera. Galuh lekas keluar dari ruangan Barata menuju ruangannya. Pria itu tadi baru mengantarkan jadwal kegiatan Barata hari ini. Sedang sang CEO baru, memijit kening. Kenapa masalah malah makin besar? Apa mungkin ini hukuman karena aku sudah sering berleha-leha? Pikir Barata. Kini pria itu mulai membuka map dokumen satu persatu dan mempelajarinya. Bulan depan dia sudah harus mulai dengan kegiatan kuliahnya di tingkat master. Sedang Sasha berdiri di depan jendela. Wanita itu berkali-kali mengatur napas. Kalau bisa dia ingin menangis, hanya saja dia malu. Iya, harga diri dan cinta gak bisa berjalan bersama, ucap Sasha. Dia tahu pekerjaan sedang menumpuk di sana. Sudah sangat lama Sasha tidak bergulat dengan kesibukan bisnis dan lebih memilih keluarga. Dia pikir itu yang dibutuhkan bahasa. Nyatanya, tidak. Kayaknya benar, perempuan harus bisa berdiri di kaki sendiri agar dia tahu sedang dikhianati, tambahnya. Tangan Sasha beralih pada tanaman kaktus di jendela kantor. Udah tahu dia lelaki jahat. Dia tak cinta sama kamu. Kenapa aku malah rindu? Kenapa kamu memilih jalan yang sulit dengan wanita itu? Sementara denganku kamu punya semuanya. Apa segitunya aku tidak kamu cintai? Rasa cinta yang berbalut kebencian itu membuat Sasha bisa berdiri tegar hingga saat ini. Kini Sasha melangkah. Dia ambil ponsel di atas meja dan langsung mencari kontak Yami. Tak tahu kenapa Sasha merasa kesepian tak ada perempuan itu. Rasanya lucu karena dulu dia sering merendahkan Yami. Cukup lama menunggu panggilan itu diangkat. Hingga dia mendengar suara wanita itu. Kak Sasha, apa kabar? Tanya Yami. Baik. Kamu di mana? Apa gak kasihan sama Barat? Lelaki itu udah uring-uringan kayak orang yang hilang arah. Dia bisa gila nanti, jawab Sasha. Yami tertawa beberapa kali. Aku butuh waktu. Sulit sekali rasanya, jawab Yami lemah. Dia udah cerita masalahnya. Mi, kamu gak mau tanya sama aku tentang bahasa? Pancing Sasha. Yami mengedipkan mata dengan kening yang terlipat. Nanya apa? Kalau bahasa kembali apa aku akan maafin dia atau enggak, jawab Sasha. Pasti enggak, jawab Yami. Mana mungkin Sasha bisa dengan mudah memberikan kesempatan pada pria yang jelas sudah menyakitinya sejauh itu. Aku akan maafin dia. Tapi, aku tahu gak bisa balik lagi ke dia. Kami bukan suami dan istri lagi. Rasanya nyesel udah gugat cerai, jawab Sasha. Kak, kenapa? Maksudku. Yami tak mampu melanjutkan kalimatnya. Gak kenapa-kenapa. Aku cuman cinta sama dia. Mau dibilang bodoh, egois atau apa terserah. Dia tetap suami dan ayah dari anakku. Dia hanya tersesat, jawab Sasha. Yami menunduk. Itu pula yang dia rasakan pada Barata. Di balik kebencian, pria itu tetap suaminya. Keluargaku hilang karena dia. Lagi Yami mencari alasan lain. Kalau bukan Barata pelakunya. Andai Barat gak ketemu sama kakakmu, apa mungkin keluarga kamu masih ada? Pertanyaan Sasha itu membuat Yami tercekat. Aku gak tahu. Itu rahasia Allah, jawab Yami. Dan lagi, apa itu salah Barata seluruhnya? Gimana sama kakakmu? Gak akan ada koyu kalau kakakmu gak mau dan tetap pada keyakinannya, tambah Sasha. Kini Yami menelan ludah. Apa iya aku terlalu melihat di satu sisi? Pikir Yami.
Saat tengah berpikir begitu, seseorang memanggil Yami. Ini buruan packing 5 lagi. Mau dikirim sekarang, ajak Bu Atuy. Kak, maaf aku lagi kerja jadi gak bisa lama-lama teleponnya. Yami pamit dan menutup panggilan. Yami kembalikan ponselnya ke dalam tas. Kali ini sengaja dia silen agar tak mengganggu. Maaf, bukannya larang kamu nelepon. Tapi ini emang darurat, jelas Bu Atuy. Gak apa, Bu. Itu tadi kakak iparku ingin ngajak curhat. Abis udah lama gak ketemu dia. Menarik surpet bukan hal yang mudah. Benda itu sangat berat hingga butuh tenaga ekstra. Apalagi saat mendorongnya masuk ke dalam plastik. Aduh, pekik Yami merasa perutnya kram. Baru 7 yang dia packing dan rasanya tak sanggup lagi. Wanita itu duduk sambil bersandar ke dinding. Yami, kamu kenapa? Tanya Nur heran. Perutku nyeri banget, jawab Yami sambil memegang perutnya. Kamu lagi dapat dilah menerka. Yami menggelengkan kepala. Dia meringis berkali-kali. Ambilin air hangat, Nur. Nur lekas ke dapur khusus pegawai dan membawakan teh hangat. Yami masih mengadu beberapa kali. Dia lihat telapak tangan yang gemetaran. Ya Allah, anakku, batin Yami. Kenapa? Hikam datang setelah seorang pegawai lelaki ke ruangannya untuk melapor. Yami kayaknya sakit, Pak, jawab Bu Atuy yang membantu Yami minum. Bawa aja ke puskesmas. Ada yang bisa gendong dia? Tanya Hikam pada pegawai wanita di sana. Akhirnya Yami dibawa ke puskesmas dengan meminjam kursi roda RW. Hikam sendiri yang mendorong kursi itu. Sudah bisa diterka bagaimana reaksi Fitri melihat itu. Dokter memeriksa Yami. Apa ibu sedang hamil? Tanya dokter. Iya, dok, jawab Yami. Hal itu membuat semua orang di sana kaget. Suaminya sekarang di mana? Kembali dokter bertanya. Lagi di Jakarta, dok. Yami masih terlihat pucat. Saya USG gak apa-apa. Tawar dokter. Iya, dok. Saya ingin tahu anak saya baik-baik saja, kah? Takutnya kenapa-kenapa, jawab Yami dengan suara lirih. Dia ingin menangis andai saja tak ingat banyak orang yang menunggu di luar kamar pemeriksaan. Syukurlah janin di tubuh Yami baik-baik saja. Anda lelah dan stres. Akan lebih baik kalau ada masalah berbagi dengan orang lain dan cari jalan permasalahannya bersama. Jangan dipendam sendirian. Pikirkan janin Anda, saran dokter. Jadi saya gak boleh kerja lagi, dok? Tanya Yami bingung. Kalau bisa jangan pekerjaan yang terlalu berat. Dengan keadaan mental seperti ini, fisik juga akan melemah. Mohon dengan sangat, jaga baik-baik kandungan Anda. Efeknya tidak hanya ke janin, tapi juga diri Anda sendiri. Hikam dan Bu Atuy mengantar Yami pulang. Terlihat sedih wanita itu. Teh Yami kenapa gak bilang lagi hamil muda? Tahu begitu, saya gak akan kasih pekerjaan seberat itu. Apalagi angkat surpet bukan hal yang mudah. Hikam menasihati. Kayaknya saya gak bisa lanjut kerja, Pak Hikam. Dokter sudah melarang tadi. Saya terlalu memaksakan diri, jawab Yami sambil menunduk sedih. Kursi roda agak sulit untuk naik karena jalan yang menanjak. Jadilah Hikam butuh tenaga ekstra. Terdengar suara langkah dari belakang. Ketiga orang itu berbalik. Mereka cukup kaget melihat Fitri ternyata mengikuti. Ngapain kamu, Fit? Aku udah titip pabrik ke kamu, kan? Hikam menegur wanita itu. Aku cuman khawatir saja sama Teh Yami. Emang gak boleh ya aku tahu keadaan dia? Jawab Fitri sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Bu Atuy dan Yami saling pandang, jelas itu dusta. Teh Yami baik-baik saja. Kamu cepat balik ke pabrik sana, usir Hikam meski dengan nada halus. Fitri tetap menggeleng. Pak, kenapa sama saya dingin banget? Sedang Teh Yami baru datang sudah diperhatikan sehangat itu. Apa Bapak tidak merasa itu salah? Teh Yami lagi hamil dan suaminya gak ada. Harusnya Bapak tahu batasan di mana, ungkap Fitri. Hikam hanya mengatupkan bibir. Kamu jangan salah paham.
Dia wargaku, juga bawahan di pabrik. Lagian kalau kamu sakit, aku juga pasti perlakukan sama. Tangan Yami memijit kening. Pak, kita ke rumah saya aja. Biar kalian bicarakan di sana. Tak enak, di jalan mana depan rumah orang, saran Yami. Kini mereka berempat ke rumah kontrakan itu. Hikam duduk di sofa sendiri sementara Yami bersebelahan dengan Bu Atui dan setelahnya Fitri. Gini Teh Fitri, tolong jangan suuzon dulu. Lagi pula saya gak lanjut kerja karena kandungan saya ini. Jadi Teh Fitri tak perlu merasa tak nyaman lagi karena adanya saya, jelas Yami membuka obrolan. Tetap saja rumah Teteh sama Pak Hikam dekat. Kalian masih bisa bertemu di sini. Fitri masih merasa terancam. Ya Allah, Fitri. Kenapa kamu bikin urusan jadi makin ribet? Teh Yami ini ada suaminya. Masa aku berani macam-macam? Tolong jaga sikap kamu, bentak Hikam. Terlihat jelas lelaki itu merasa tak nyaman dengan sikap Fitri. Cara mandang bapak ke Teh Yami sama Teh Meli sama, jawab Fitri serak. Yami berbisik pada Bu Atui. Itu siapa, Bu? Almarhumah istrinya Pak Hikam, Yami, jawab Bu Atui. Yami mengangguk-angguk mengerti. Maaf, jujur awalnya aku memang kagum dengan akhlaknya Teh Yami. Hanya sebatas itu. Tahu beliau sudah punya suami, tentu aku harus membatasi diri, jelas Hikam membuat Yami terbatuk. Suaminya gak ada di sini. Tentu Bapak bisa cari kesempatan, timpal Fitri. Astagfirullah, Fitri. Kamu sadar gak ucapan kamu tadi menghina martabatku? Memang aku ini duda, tapi tidak sembarang menunjuk wanita. Aku mencintai akhlak istriku. Itu alasan aku gak pilih kamu sejak awal. Tegas Hikam. Kini kebingungan Yami bertambah karena ada dua orang bertengkar di rumahnya hanya karena cinta. Aku harus gimana sekarang? Pikir wanita itu. Mas Yami. Panggil sebuah suara. Yami melirik ke arah pintu. Dia kaget menemukan sosok suaminya di sana. Barata terlihat terengah-engah. Entah bagaimana caranya dari Jakarta dia bisa tiba di sini dengan cepat. Yami berdiri. Dia bingung harus bagaimana. Di satu sisi ingin memeluk dan sisi lain ingin kabur darinya. Mas, ngapain ke sini? Tanya Yami bingung. Barata masuk. Dipeluk tubuh istrinya dengan erat. Anak kita baik-baik aja. Aku dengar kamu pingsan. Benar. Mana yang sakit? Kita ke rumah sakit sekarang, ya. Dia masih Barata yang kemarin selalu mengkhawatirkan Yami. Later. Bab 099, Perpisahan dan Pertemuan. Aku baik, Mas. Anak kita juga. Gak perlu sampai ke sini. Apalagi ninggalin kantor, jawab Yami. Matanya sama sekali tak melihat ke arah Barata. Pantas aku khawatir sama istri dan anakku, kan? Lagian kantor baik-baik aja. Setiap hari aku masuk bahkan hari libur. Hanya sehari ini aku tinggalkan untuk istriku, timpal Barata. Tadinya dia tak ingin memperlihatkan rasa kesal. Hanya saja keadaan Yami membuatnya kecewa. Sedang Yami masih mengeras seperti batu cadas. Angin, panas dan hujan yang menerpa masih belum membuatnya goyah. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Besok Yami gak kerja lagi. Nanti Yami pikirin cara nyari uang. Buat apa? Berapa yang kamu mau bakalan aku berikan? 1 miliar. Aku suruh Pak Galuh transfer ke rekening kamu sekarang. Mau rumah di sini yang besar. Aku bangunkan segera. Asal kamu istirahat. Cukup tenangkan diri saja di sini. Barata gemas dengan sikap istrinya. Mas gak bisa balikin bapak, ibu dan Kak Nala. Jawaban itu langsung membungkam Barata. Barata berdiri. Dia memperhatikan orang yang hadir di sana. Maaf, istri saya sudah merepotkan. Nanti bawahan saya akan memberikan bingkisan tanda terima kasih. Mohon tunggu sebentar, pinta Barata. Yami hanya diam tak ingin melanjutkan perdebatan itu lagi. Ada orang lain di sini dan tak pantas kalau mereka harus bertengkar sekarang. Salam kenal. Saya Hikam, ketua RT di sini.
Kebetulan Teh Yami bekerja di pabrik saya. Maaf, saya tidak tahu kalau beliau tengah hamil, ucap Hikam. Tak apa, Pak. Namanya juga musibah. Sudah takdirnya begini. Barata berjabatan tangan dengan Hikam. Saya suaminya Mas Yami, Barata. Istri saya bukan orang yang kesulitan. Hanya ingin menyulitkan diri sendiri. Barata kembali bicara. Andai kalau hubungan mereka masih baik seperti dulu, pasti Yami sudah mencubit suaminya itu. Bijuriah menitipkan Teh Yami pada saya. Jadi saya merasa bertanggung jawab karena setahu saya beliau hidup sendiri dan punya anak balita. Apalagi saya ketua RT di sini. Tentu harus memastikan kesejahteraan warga. Hikam sedikit bergeser agar memberikan ruang Barata duduk. Terima kasih banyak, Pak. Perhatian Anda sungguh sangat saya syukuri. Hanya saja agar Anda tidak terlalu khawatir, biar saya jelaskan. Kami ini dari keluarga berada. Saya CEO di perusahaan yang menjual mobil mewah dari Jerman. Jadi saya pastikan kesejahteraan istri saya tak perlu dipertanyakan. Hanya keamanannya saja. Karena saya jauh, mungkin saya akan meminta bantuan bodyguard mengawasinya, jelas Barata. Aku gak butuh, Mas, tolak Yami. Apa perlu 3 kali celaka baru kamu sadar hidup sendiri gak aman? Barata kembali memberikan tekanan. Sedang Yami menunduk kesal. Dia sampai menghentakkan kaki ke lantai. Fitri memperhatikan pria di depannya kini, sungguh sangat tampan. Jauh lebih good looking daripada di foto. Alhamdulillah kalau begitu. Insya Allah saya izinkan dengan syarat, laporan pada saya setiap 2 kali 24 jam sekali, pinta Hikam. Tentu. Saya akan katakan pada mereka. Barata merasa lega karena tokoh penting di sini memberi izin penjaganya masuk. Hanya, apa Anda tidak merasa risih? Anda di Jakarta dan kemungkinan penjaga Teh Yami lelaki, saran Hikam. Mereka 3 orang perempuan, Pak. Yami sudah kenal betul karena mereka yang jaga dia selama ini. Atui melihat ekspresi Fitri. Wanita parubaya itu langsung menyikut lengan Yami. Tentu Yami tak mengerti keadaan memalingkan pandangannya ke arah Atui. Dengan gerakan bibir, Atui menunjuk Fitri. Terasa bergejolak Yami melihat wanita itu memandang suaminya sambil senyum-senyum sendiri. Dia langsung menarik lengan Fitri dan membuat kaget. Ada apa? Tanya Fitri seolah tak ada yang terjadi. Teh, alangkah lebih baik tidak memandangi lelaki yang sudah punya istri. Apalagi depan istrinya, tegur Yami. Fitri langsung terlihat malu. Sedang Barata tersenyum tipis melihatnya. Ternyata dia masih ada rasa sama aku, pikir lelaki itu. Hikam dan 2 pegawainya pamit pulang. Tinggal Yami dan Barata di rumah. Sedang bawahan pria itu menunggu di luar. Sekarang aku gak akan nahan diri lagi, Mas. Kamu laki-laki, kan? Sebelumnya kamu udah janji gak akan ganggu aku, kecuali aku yang minta. Nyatanya kamu kesini tanpa permintaan aku, omel Yami. Aku khawatir sama anakku. Terserah kamu mau dikhawatirin apa enggak. Barata berkata dengan jahil. Maksudnya, Mas sama sekali gak mikirin keadaan aku gitu. Yami merengut. Kamu yang gak mau, bukan aku. Lagi pula emang kamu peduli aku khawatir atau enggak? Barata berlutut di depan Yami yang sedang bersedekap. Yami harus menunduk untuk bisa menatap wajah pria itu. Papa. Kebersamaan itu harus berakhir karena Koyu datang. Dia dijemput orang kepercayaan Barata. Anak itu berlari dan memeluk sang ayah. Papa kesini mau ajak Koyu pulang, ya? Tanya Koyu penuh harap. Bahkan matanya berbinar. Papa harap mama kamu akan jawab iya, timpal Barata. Yami meraih lengan Koyu. Enggak, Mas. Aku yakin kakakku gak akan izinkan, tegas Yami. Barata bangkit. Aku lupa kalau di mata kamu, aku sama sekali gak ada hak atas ini, komentar Barata. Tentu. Kakakku yang lahirkan dan aku yang besarkan dia. Di sini Yami mempertahankan diri. Benar. Dan aku hanya pria brengsek yang membuat kalian berdua harus menanggung semua itu.
Aku sadar. Hanya aku minta waktu membayar itu semua. Sedang Barata masih berusaha untuk memohon. Apa Mas gak dengar aku bilang apa? Gimana caranya Mas bayar nyawa orang? Gak ada. Yami gendong Koyu ke pangkuan. Dengan taubatku. Kalau seorang pembunuh yang sudah melenyapkan ribuan nyawa bisa dimaafkan oleh Allah karena keteguhan untuk bertaubat. Kenapa aku, pezina dan membuat 3 orang meninggal ini gak bisa dapat itu darimu? Tentu ucapan itu mengguncangkan hati Yami. Karena aku manusia biasa. Aku punya rasa. Aku bisa sakit, sedih dan marah, Mas. Kalau begitu aku pamit pergi. Aku harap di sini kamu akan sadar sendiri kalau aku benar-benar menyesal. Tenangkan dulu pikiran kamu, saran Barata. Yami tak menjawab. Barata kecup kening Koyu. Papa nanti ke sini lagi. Yang sabar, janji pria itu. Tak lama Barata meninggalkan tempat. Sama sekali Yami tak mengantar ke teras. Lain dengan Koyu yang sempat lari dan menangis berharap papanya itu tetap di sana. Koyu gak mau jauh papa. Di sini aja, ya. Sama Koyu, main sama-sama. Papa janji gak pergi. Ini papa pergi. Papa gak sayang Koyu. Lirih suara anak itu tentu terasa nyeri hingga ke batin Barata. Maaf, anakku. Barata kembali kecup kening Koyu. Akhirnya dia pergi lagi dan hanya membiarkan Koyu menangis sambil memeluk tiang teras. Tentu Yami pun tak tega. Kenapa aku harus dihukum seperti ini ya Allah? Jika itu memang salah Anala dan Mas Barat, kenapa Koyu harus ikut menanggung? Ucap Yami. Sedang Sasha keluar dari ruangan. Dia memasukkan tangan ke dalam tas mewah bergaya klasiknya. Kemana kunci mobil? Tanya Sasha pada diri sendiri. Dia heran, padahal sudah yakin benar benda itu dimasukkan ke sana setelah di parkiran tadi. Kesal, Sasha intip saja tasnya tanpa melihat ke arah depan. Tak lama Sasha memekik akibat menabrak seseorang dan hampir terjungkal. Untung saja orang itu memegang pinggang Sasha dan menahannya. Anda tak apa, Nyonya? Tanya suara seorang lelaki. Sasha membuka mata. Kini dia dipelukan seorang lelaki yang sepertinya berusia lebih muda darinya. Gak apa, jawab Sasha kemudian berusaha untuk berdiri kembali. Maaf, saya tadi tak sengaja karena sedang baca chat, ucap pria itu. Harusnya kamu hati-hati, protes Sasha, tak merasa dirinya juga salah karena sibuk mencari kunci mobil. Sepertinya saya ingat Anda. Oh, mantan kakak iparnya Barat, kan? Terka pria itu. Sasha juga rasanya pernah melihat orang itu. Saya Kevin yang bantu usut kasus kematian Pak Baginda, jelas Kevin. Sasha mengangguk-angguk lalu tersenyum. Mau ketemu sama Barat, ya. Tapi dia pergi. Gak tahu kemana sampai minta dicariin helikopter segala. Dia emang sok sibuk. Kevin terlihat bingung. Padahal ada hal yang penting ingin saya bicarakan dengan dia. Terutama tentang sidang Pak Bahasa. Jelas Kevin merasa kecewa. Kamu telepon dia saja. Pasti sekarang dia lagi gak jelas. Sasha seakan tak ada kata lain untuk menjelaskan keadaan mantan adik iparnya. Ya sudah. Saya pamit, Nyonya. Kevin menunduk tanda hormat. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, Kevin. Panggil Sasha tiba-tiba. Kali ini Kevin berbalik dan menghentikan langkahnya. Mau bantu aku, Gak? Aku yakin kamu pasti pintar dalam masalah ini, pinta Sasha. Kevin yang tak enakan mengiyakan permintaan Sasha. Dia tak keberatan awalnya, hanya saja ternyata permintaan itu sangat ribet. Kunci mobil Sasha hilang dan dia hanya ingat memasukkan kunci itu ke tas. Namun, saat tas dibongkar, kunci tetap tak ada. Aku gak bisa pulang kalau kayak gini, keluh Sasha. Anda bisa minta jemput sopir, Nyonya. Kevin pikir Sasha pasti punya mobil lebih dari satu. Gimana ngomongnya, ya. Aku malu kalau ketahuan hilangin kunci mobil dengan cara aneh gini. Nanti bawahanku akan bilang sama papaku. Terus papaku mikir aku ini depresi dan nyuruh nikah lagi.
Gak bisa, tolak Sasha dengan tegas. Anda ingat di mana memasukkan kunci mobil ke dalam tas? Kevin mencoba mengumpulkan informasi lain. Di dekat mobil, jawab Sasha dengan yakin. Mereka akhirnya pergi ke parkiran. Sasha menunjukkan tempat saat dia berdiri dan menyimpan benda itu ke dalam handbag. Kevin melihat sekitar tempat dan dia menemukan ada saluran air di dekat mobil Sasha. Saluran itu untuk membuang air hujan. Kevin ambil ponsel dan menyalakan senter. Ini. Tunjuk Kevin ke dalam saluran. Kunci mobil otomatis Sasha sudah tergeletak di sana. Terus ambilnya gimana? Rengek Sasha. Dia berjongkok di sana. Harus saya ambilkan. Bukannya bisa minta satpam atau petugas lain. Saran Kevin. Kamu ngerti alasannya, kan? Aku tadi udah tegasin ke kamu. Aku gak mau nikah lagi sekarang ini. Sasha terlihat gregetan. Kini Kevin hanya bisa nyengir kuda. Tak disangka dia harus terlibat dengan janda dari kakaknya Barata. Bab 100, Jarak Bulan. Beberapa bulan kemudian setiap orang mulai merasakan perubahan dengan hidup masing-masing. Yami kini sibuk melayani pelanggan yang datang membeli loteknya. Ibu-ibu di sini biasa membeli untuk makan sore anaknya yang pulang sekolah atau camilan saat siang. Teh, gak istirahat dulu. Itu perut udah mulai turun. Bentar lagi pasti lahiran, saran seorang warga yang membeli lotek. Masih sebulan lagi kata dokter, jadi masih bisa kumpul uang buat biaya lahiran, jawab Yami. Meski jujur kadang dia mulai merasa sesak. Itu karena berat badan bayi yang semakin bertambah. Akhirnya kemampuan Yami dalam bekerja mulai terbatasi. Terus suaminya pulang kapan, Teh? Kasian lagi hamil gak dijagain. Emang gak kangen dimanja? Warga lain ikut mengeluarkan pertanyaan. Yami hanya tersenyum menimpalinya. Dia sendiri masih belum bisa memaafkan Barata. Apalagi semakin perutnya membesar, dia semakin merasakan di posisi Anala. Semoga selamat sampai lahiran, Teh. Anak dan ibunya sehat. Kakaknya juga makin pinter, doa Bu RW yang kebetulan juga membeli lotek. Amin, makasih. Oh iya, pengajian hari ini di rumah siapa? Iya. Tanya Yami. Di rumah Pak Hikam, Teh. Mau sekalian rayain Pak Hikam yang nikah lagi, jawab tetangga Yami. Terhitung ada 6 orang yang mengantre membeli lotek. Alhamdulillah, akhirnya Pak RT gak duda lagi. Aku belum sempat ngamplop ke pengantin baru. Yami mengambil sendok plastik untuk memindahkan lotek ke dalam kertas nasi. Di sini juga belum ada, Teh. Soalnya kata ibunya Pak RT nanti sekalian aja pas pengajian. Sekarang ustaznya siapa? Yami penasaran. Pak Gusman, Pak RW. Tunjuk Bu RW ke arah rumahnya. Bukannya Pak RW suaminya ibu, timpal ibu lainnya lalu tertawa. Yami merasa tenang tinggal di sini. Selain banyak tetangga yang saling bertukar pikiran, Koyu juga banyak teman. Udara yang segar dan banyaknya pepohonan membuat kualitas hidup terasa meningkat. Meski sudah berbulan-bulan buka, warung lotek Yami tak pernah sepi. Bahkan semakin bertambah yang datang. Sempat ada saran dari warga agar Yami menyewa warung di depan jalan saja untuk jualan. Hanya saja karena kehamilan, Yami belum sanggup turun naik ke rumah. Teh Yami, kalau masih kuat bisa ajarin anak saya ngaji sekalian. Dengar Koyu baca Al-Quran rasanya iri. Anak saya ngaji masih Iqra 2, tawar seorang ibu. Malah aku mau masukin Koyu ke madrasah, Bu. Abis karena banyak yang beli jadi cuman sedikit waktu awasin hafalan Koyu. Yami sebenarnya merasa tak enak juga menolak. Hanya saja apalah dayanya. Biasanya Teh Yami yang ajarin, iya. Iya, kalau aku itu gak pernah mematok Koyu harus hafalan berapa jam. Sebisa dia saja. Lama-kelamaan dia sendiri yang mau. Memang lebih baik dibiasakan, bukan dipaksa, Bu, saran Yami. Perlahan warungnya mulai sepi. Hanya tersisa sayuran untuk 2 bungkus lotek. Yami duduk di kursi teras sambil mengusap perutnya. Beberapa kali bayi kecil yang akan lahir itu menendang. Kakak kemana ya, Dek? Padahal sebentar lagi zuhur.
Uma mau susul juga, dagangan gak ada yang jaga. Yami biasa jualan dari pukul 6 pagi. Untuk itu dia titip belanjaan pada pemilik warung di pinggir jalan dan diambil sekitar jam 4 pagi. Barulah Yami olah dengan cara dipotong dan direbus satu per satu. Untuk lotek mentah, Yami hanya cuci bersih sayuran yang telah dipotong dan disimpan dalam kulkas agar tetap segar. Assalamualaikum. Baru ditanyakan rupanya Koyu muncul sambil melambaikan tangan. Anak itu berlari ke arah Yami dan mencium punggung tangan wanita itu. Uma, Koyu tadi cari tutut di sawah, cerita anak itu. Yami melihat kaki Koyu yang ternyata sudah kotor oleh lumpur. Tentu Yami tak marah, itu justru baik untuk perkembangan motorik putranya. Cuci kaki di sini, ya. Boleh tungguin warung Uma sebentar. Uma mau ke dalam ambilkan air untuk Koyu cuci kaki. Koyu menurut dengan duduk di teras. Anak itu melihat ke meja jualan ibunya. Sesekali dia usir lalat yang mungkin hinggap agar makanan tetap bersih. Sebenarnya Yami menyimpan makanan itu di dalam tudung saji. Tetap saja keberadaan lalat harus dibasmi. Tak lama Yami datang membawa ember dan gayung. Koyu menyeret ember itu ke sisi halaman yang tanahnya mudah menyerap. Di sana dia mencuci kaki. Mandi dulu lebih baik, Kak. Azan zuhur tuh, tunjuk Yami ke arah kubah masjid yang terlihat dari rumah kontrakan. Yami bersyukur karena sering main jadi Koyu tak lagi menanyakan Barata. Dia masih sering menelepon Koyu hampir setiap hari. Hanya saja sejak kejadian Yami masuk puskesmas beberapa bulan lalu, Barata tak juga datang. Sepertinya dia menepati janji untuk tidak mengganggu Yami. Hanya ada Pak Galuh datang sebulan sekali memberikan Yami uang nafkah dalam amplop. Yami memang kesulitan karena ATM dari sini sangat jauh. Uang itu Yami gunakan untuk biaya makan Koyu dan keperluan calon bayi. Tak lupa check up bulanan ke dokter. Uma, ambilin handuk. Koyu beberapa kali melompat berusaha mengambil handuk yang terjemur di halaman untuk dia mandi. Yami bantu tarik handuk dan diberikan pada Koyu. Sebenarnya anak itu sudah mandi tadi pagi. Hanya saja karena bau lumpur dan matahari, rasanya tak nyaman kalau terus diminta salat dalam keadaan begitu. Anggap mengajari Koyu tentang kebersihan. Sedang Barata semakin hari malah makin sibuk. Dia mulai sering bepergian keluar kota dan negeri. Bahkan minggu depan dia harus ke Dubai untuk konferensi para pengusaha muda dunia. Pak, ada kabar baik. Akhirnya jejak Pak Bahasa bisa ditemukan, ungkap Galuh. Barata rasanya mendengar angin segar di antara kekalutan hidupnya. Orang yang dulu meneror Yami membuat polisi bisa menemukan salah satu kaki tangan Bahasa. Orang itu terus didesak untuk bicara. Sayangnya dibandingkan membantu polisi, dia malah bunuh diri. Untung lewat banyak hal yang orang itu tinggalkan, berhasil dilacak jejak kepergian Bahasa. Jadi dia sering pindah negara, ucap Barata melihat peta pergerakan Bahasa. Tak terbayang bagaimana hidup Bianca terus berpindah seperti itu karena ibu dan omnya sendiri. Terakhir yang paling lama di Kolombia, Pak. Polisi sekarang sedang mengajukan secara diplomasi untuk memulangkannya dengan bantuan Kementerian Luar Negeri, jelas Galuh. Apa bisa? Sebelumnya tersangka korupsi pernah ada yang dipulangkan dari sana. Tentu saja Pak Bahasa juga. Kita sama-sama berdoa. Galuh berharap apapun yang Barata lalui kini masih ada semangat dalam diri pria itu. Yami melahirkan bulan depan. Dan aku masih belum mendapat maafnya. Aku takut dia teguh minta cerai. Barata tiba-tiba mengalihkan topik. Pak, Anda pernah bilang sama saya. Meski perasaan ada dalam diri manusia sendiri. Nyatanya, Allah juga bisa mengaturnya. Kalau manusia itu tak mampu mengendalikan perasaan, maka minta Allah bantu mengendalikan itu. Galuh tahu di sini dia sudah Barata anggap sepuh yang selalu didengar pendapatnya. Iya, Pak, makasih banyak. Akhirnya Barata kembali semangat untuk berdiri dari posisinya. Sekarang kita ke ruang rapat. Sekalian aku mau habisi general manager yang masih belum bisa kerja dengan baik. Maksudnya Anda akan memecat mereka. Galuh berjalan di belakang Barata. Pecat. Apa itu? Aku akan minta ganti rugi atas waktu perusahaan ini yang hilang karena menunggu mereka insaf. Lagian kebanyakan mereka manajer lama. Sudah gak butuh lagi sentilan.
Barata memperbaiki dasinya. Baru menutup pintu kantor, Barata malah bertemu dengan Sasha yang sudah membawa tas. Kamu mau rapat juga? Tanya Barata karena seingatnya, hanya manajer dan GM yang diundang. Aku ada bisnis di luar, jawab Sasha. Sama Kevin. Terka Barata membuat pipi Sasha memerah. Tak ingin ketahuan tengah malu, Sasha berkacak pinggang. Kamu jangan asal tuduh. Aku ini seorang direktur dan ibu. Tentu harus jaga wibawa. Masa bolos kerja cuman buat pacaran, tolak Sasha. Jadi kamu ngaku pacaran sama Kevin. Ledek Barata. Kamu keterlaluan. Bentak Sasha lalu melangkah pergi. Barata tertawa puas. Kamu udah tua. Kevin juga bukan ABG lagi. Nikah sana. Bimaya butuh bapak baru, teriak Barata hingga lift yang Sasha naiki tertutup. Sejak kapan Tuan Kevin dan Nyonya Sasha dekat, Pak? Galuh bingung karena selama ini hanya fokus pada kerjaan, jadi tak tahu gosip apa yang tengah beredar. Aku juga gak tahu. Yang jelas aja Kevin sering nanyain Sasha. Pas beberapa bulan lalu aku pergokin jalan berdua. Ya gak apa, Sasha juga punya hak untuk dicintai. Barata merasa senang melihat Sasha bisa tersenyum lagi meski calon ayah baru keponakannya masih seumuran dia dan sahabatnya sendiri. Dengan begitu dia lebih leluasa menitipkan Bimaya. Sedang Annelies tengah berjalan menuntun Bianca. Dia harus sering melihat ke belakang. Bukan hanya takut penjahat, dia pun harus memastikan tak sedang diawasi. Ma, Bianca mau balon itu. Tunjuk Bianca ke arah toko pernik ulang tahun. Gak, Mama lagi agak ada uang. Kita harus hemat karena papa gajinya gak banyak, tolak Annelies galak. Cuman balon aja, paksa Bianca. Kamu kenapa manja banget sih? Tahu sekarang kita mau makan aja susah. Annelies menarik tangan Bianca dengan kasar. Kota tempat mereka tinggal berada di wilayah pesisir pantai, suhunya pun cukup panas. Tentu Annelies tak nyaman setiap keluar harus mengenakan hoodie, topi dan masker. Bangunan di sini amat padat. Keadaannya hampir mirip seperti di Indonesia. Tiba di rumah yang berada di apartemen terpencil, Annelies harus mengetuk pintu dan mengatakan kode agar bahasa membuka pintu. Pria itu cukup kaget mendengar tangisan Bianca saat menarik gagang pintu. Annelies dan Bianca masuk, lalu lekas menutup pintu. Kamu apain anak kita? Tegur bahasa. Dia banyak mintanya, jawab Annelies dengan nada tinggi. Bianca langsung berlari ke kamarnya dan masih terus menangis. Papa, Bianca mau pulang. Om, tolong jemput Bianca, pinta anak itu meratap. Stop. Bahasa menggebrak meja. Gak usah panggil mereka. Aku ini papa kamu. Om yang kamu panggil itu brengsek, jangan sebut mereka. Tentu bahasa jadi emosi. Annelies tak berkomentar. Dia hanya merapikan bahan makanan ke kulkas. Harusnya aku bisa hidup enak. Malah sekarang miskin kayak gini. Mau balik, takut dihukum mati, batin Annelies takut keluhannya terdengar bahasa. Behlül. Herkes de iyi diyor. Yayın iyi diyor. Hay. Oy eyvallah. Erhan abi senin internette bugün sorun mu var abi?